Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum perdata 3 mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Alfia Pangesti. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, yang akan kita bahas di sini pertama mengenai berakhirnya suatu perikatan. Perikatan dapat terhapus menurut pasal 1381 BW ada 10 poin. Yang pertama karena pembayaran, yang kedua karena pembaruan utang, yang ketiga karena penawaran, yang keempat karena pencampuran utang, yang kelima karena penjumpaan utang, yang keenam karena pembebasan utang, yang ketujuh karena musnahnya barang yang terutang, yang kedelapan karena pembatalan utang, yang kesembilan karena berlakunya syarat pembatalan, yang kesepuluh karena terlewat waktu. Yang kedua ada kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak ini yang berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Antara pihak harus mempunyai kemauan yang bebas untuk meningkatkan dirinya, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Yang ketiga ada putusan hakim. Putusan hakim tersebut adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam satu perkara. Putusan akhir dalam sengketa yang diputus oleh hakim umumnya mengandung sanksi terhadap pihak yang kalah. Yang keempat ada undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden yang memiliki kedudukan untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Yang kelima ada tercapainya tujuan perjanjian tersebut. Tujuan perjanjian ini terkait prestasi yang dijanjikan para pihaknya. Apabila prestasi yang diperjanjikan telah dilaksanakan, maka perjanjian dapat dihapus. Contohnya perjanjian jual beli sepeda motor, apabila si pihak penjual telah menyerahkan barangnya, maka si pembeli ini harus membayar harga yang telah dijanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dihapus. Nah, pembahasan kedua mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian ini, kita masuk dalam jenis-jenis perjanjian bernama. Yang pertama ada perjanjian jual beli, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Perjanjian jual beli menurut pasal 1457 BW, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati bersama. Yang kedua ada perjanjian tukar menukar menurut pasal 1541 BW, mengatakan bahwa tukar menukar adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai gantinya suatu barang tersebut. Yang ketiga ada perjanjian sewa menyewa menurut pasal 1548 BW. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang telah disanggupi oleh si penyewa. Yang keempat adalah perjanjian hibah. Menurut pasal 1666 BW, perjanjian hibah adalah suatu perjanjian di mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma memberikan hibahnya kepada orang lain dan hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Jadi jika kita ingin memberikan hibah kepada orang lain tersebut harus hidup. Yang kelima ada perjanjian melakukan pekerjaan menurut pasal 1601 sampai 1603 BW. Yang keenam ada penitipan barang menurut pasal 1694 BW. Penitipan barang adalah terjadi apabila seseorang yang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan dikembalikan dalam wujud asalnya. Yang ketujuh ada perjanjian pinjam pakai menurut pasal 1740 BW. Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana
Pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu akan mengembalikannya. Yang ke-8 ada perjanjian pinjam meminjam. Menurut pasal 1754 BW mengatakan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Yang ke-9 ada perjanjian pemberian kuasa. Menurut pasal 1792 BW ini, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Ini seperti contoh kasus misalkan pemberian kuasa dari direktur kepada sekretaris misalnya. Yang ke-10 ada perjanjian perdamaian. Menurut pasal 1851 BW, perjanjian perdamaian adalah suatu perjanjian di mana kedua belah pihak ini menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah melainkan jika dibuatnya secara tertulis. Maka jika ada perjanjian perdamaian dibuatnya secara lisan, maka perjanjian perdamaian tersebut tidaklah sah. Nah, setelah pembahasan tadi mengenai jenis-jenis perjanjian bernama, dalam pembahasan ketiga ini kita masuk jenis-jenis perjanjian tak bernama. Yang pertama ada perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi adalah perjanjian yang memiliki izin dari pemegang paten kepada pihak lain untuk mengangkut barang, dagangan, usaha, dan lain-lain. Ini contohnya seperti misalkan kita punya usaha dan kita punya reseller. Kita memberikan izin ke reseller kita untuk mengangkut barang dagangan kita agar dia bisa memperjualbelikan barang tersebut. Yang kedua ada perjanjian pembiayaan konsumen. Yang ketiga ada perjanjian sewa beli. Perjanjian sewa beli adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah disepakati bersama. Nah, ini seperti perjanjian sewa beli kredit, jual beli kredit gitu. Suatu hak milik atas barang tersebut ini akan beralih dari pembeli kepada penjual kepada pembeli apabila si pembeli ini telah melunasi keseluruhan harga yang telah disepakati tadi. Nah, yang keempat ini ada perjanjian sewa guna usaha. Perjanjian sewa guna usaha ini adalah perjanjian pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, sepanjang perjanjian sewa guna ini masih berlaku, hak milik atas barang tersebut masih milik si penyedia sewa guna usaha tadi. Yang kelima ada perjanjian anjak piutang. Yang keenam ada perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba adalah rujukan yang mengikat antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam periode kerjasama. Oleh karena itu, pemberi waralaba untuk membuat perjanjian sangatlah penting, harus lengkap dan jelas untuk memproteksi bisnis dan kerjasamanya. Hasil dari waralaba akan dibagi sama rata antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Jadi untuk kalian yang melakukan kerjasama dengan teman kalian untuk membangun suatu usaha, nah untung dari waralaba tersebut harus kalian bagi rata antara kalian dan teman kalian. Nah, yang ketujuh ada perjanjian bonds. Perjanjian bonds atau will operate transfer adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah
memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian POT. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi hukum perdata 3 tentang perikatan yang timbul dari perjanjian, mulai dari berakhirnya suatu perikatan, jenis-jenis perjanjian bernama, dan jenis-jenis perjanjian tak bernama. Maafkan apabila ada salah kata dan saya masih melihat tulisan, karena ini hanya sepemahaman saya saja, dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandemi COVID-19 ini. Dan semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.